warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali pada pembelajaran online pada hari ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Kita akan belajar bersama tentang latihan soal pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada tingkatan kelas 12. Ada 50 soal yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk soal yang pertama, berikut ini yang bukan termasuk faktor perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah, jadi jawabannya adalah kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk soal selanjutnya, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berbentuk republik pada pasal di atas menunjukkan pada, jadi jawabannya adalah bentuk pemerintahan. Jadi bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik. Untuk soal selanjutnya, Pancasila merupakan hasil perenungan panjang mengenai nilai-nilai kehidupan di Indonesia. Hal tersebut menjadikan Pancasila memiliki nilai-nilai yang ideal dan yang dicita-citakan. Berdasarkan hal tersebut, Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa karena memiliki nilai-nilai yang ideal dan yang dicita-citakan. Baik, untuk soal selanjutnya, pada suatu diskusi ada kalanya pendapat yang kita ungkapkan bertentangan dengan hasil keputusan secara umum. Namun, sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita tetap bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil tersebut. Perbuatan tersebut mencerminkan adanya penerapan nilai Pancasila, yaitu sila ke-4. Jadi ini soal yang gampang sekali ya anak-anak ya, karena yang namanya musyawarah pasti sila ke-4 dari kata permusyawaratan perwakilan. Untuk soal selanjutnya, lembaga negara yang keberadaannya muncul setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mempunyai kewenangan membubarkan partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga negara yang mempunyai kewenangan membubarkan partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Soal berikutnya, sebagai seorang bupati, Pak Tawa selalu melibatkan masyarakat umum, komunitas, dan organisasi pemuda dalam rapat pembahasan rencana pembangunan wilayah. Setiap masyarakat, komunitas, maupun organisasi pemuda tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai rencana pembangunan wilayah yang lebih baik. Rapat tersebut mencerminkan adanya praktek demokrasi, yaitu demokrasi secara langsung, karena rakyat ikut terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Untuk soal berikutnya, bulan April 2024 merupakan puncak pesta demokrasi 5 tahunan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat memilih para anggota Dewan Legislatif, yaitu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden. KPU sebagai penyelenggara pemilu memberikan informasi terbuka terkait perhitungan dan hasil dari pemilihan anggota badan legislatif dan pemilihan presiden di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut terkait dengan asas proporsionalitas. Untuk soal selanjutnya, kapal penangkap ikan asing melakukan penangkapan ikan di suatu lokasi di perairan Indonesia.
petugas Indonesia memberikan peringatan karena kapal tersebut menangkap ikan pada jarak 180 mil dari pantai terdekat. Kapal asing tersebut diperingati karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia yang termasuk ke dalam, jadi jawabannya adalah zona ekonomi eksklusif. Baik, untuk soal berikutnya, di Indonesia terdapat kebinekaan dalam berbagai macam budaya, adat istiadat, suku bangsa, dan bahasa. Salah satu modal dalam pembangunan nasional adalah, jadi modalnya adalah kebinekaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk soal selanjutnya, beberapa lembaga negara di Indonesia bersifat mandiri, artinya lembaga tersebut tidak bisa dicampuri urusannya. Jadi kata kuncinya adalah tidak bisa dicampuri urusannya. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Soal berikutnya, penyelenggaraan negara berada di tangan Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet dibentuk oleh presiden. Hal tersebut merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan presidensial karena presiden adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Baik, untuk soal selanjutnya, berikut ini yang bukan termasuk faktor pendorong integrasi nasional adalah, integrasi nasional ini adalah persatuan Indonesia ya. Jadi yang bukan faktor pendorong persatuan Indonesia adalah wilayah negara yang begitu luas. Selanjutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan syarat mutlak bagi suatu bangsa agar kehidupan di suatu negara lebih harmonis, damai, dan sejahtera. Hal tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen masyarakat merasa memiliki terhadap bangsa dan negara, sehingga akan berbuat yang terbaik demi bangsa dan negaranya. Selanjutnya, di bawah ini yang termasuk faktor penghambat persatuan Indonesia atau integrasi nasional adalah paham etnosentrisme. Jadi paham etnosentrisme ini adalah lebih mengunggulkan daerahnya dan merendahkan daerah lain. Jadi ini tidak boleh ya anak-anak. Soal berikutnya, dalam pelaksanaan otonomi daerah ada sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri yang disebut dengan asas desentralisasi atau asas otonomi daerah. Soal berikutnya, Pak Sasa adalah seorang pejabat sebuah pemerintahan dan merupakan anggota aparatur negara. Ia memiliki prinsip bahwa anak atau saudaranya harus bisa menjadi aparatur negara juga melalui bantuannya, karena ia merasa memiliki wewenang untuk mengangkatnya. Pemikiran Pak Sasa tersebut sangat merugikan bagi para calon pegawai pemerintahan yang ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Hal tersebut merupakan tindakan yang dianggap sebagai penyelewengan jabatan, yaitu jawabannya tentu nepotisme, karena lebih mendahulukan urusan keluarganya dibandingkan dengan prestasi. Soal berikutnya, teman di sekolah ada yang keturunan Jawa, Papua, Minang. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam bentuk suku bangsa. Soal berikutnya, salah satu tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi adalah
yaitu mengembangkan usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi. Soal selanjutnya, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi keberadaannya. Salah satu contoh peran warga negara dalam upaya penegakan HAM di Indonesia adalah patuh terhadap peraturan perundang-undangan mengenai HAM yang berlaku di wilayah NKRI. Soal berikutnya, pelanggaran hak asasi manusia yang timbul karena faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri si pelaku pelanggar HAM. Di bawah ini yang merupakan penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang berasal dari faktor internal atau faktor dalam diri seorang pelaku tersebut adalah, jadi jawabannya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan dirinya sendiri. Soal berikutnya, salah satu tantangan nyata bagi bangsa Indonesia dalam menegakkan HAM yaitu masih terdapatnya kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Soal berikutnya, sebuah tatanan yang di dalam hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan hukum dalam posisi tertinggi dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat, sering disebut sebagai supremasi hukum. Soal selanjutnya, pihak yang memiliki wewenang memberikan usulan atas pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim adalah Komisi Yudisial atau KY. Soal berikutnya, setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia akan diproses secara hukum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perkara perdata yang terjadi di daerah hukumnya adalah, ini kata kuncinya adalah pada kalimat pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri. Baik, untuk soal berikutnya, keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas antar negara dengan negara merupakan pengertian internasional menurut pendapat dari Muchtar Kusuma Atmaja. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuasaan penuh dalam menerapkan peraturan hukum bagi warga negaranya dimanapun warga negara Indonesia itu berada. Hal tersebut berkaitan dengan asas hukum internasional yang ditetapkan, yaitu asas kebangsaan. Soal berikutnya, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah perjanjian antara kedua belah pihak, antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta memuat hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Soal berikutnya, dalam peraturan perusahaan dijelaskan mengenai peraturan lembur. Jika seorang karyawan yang tidak berhak mendapatkan penggantian uang lembur tetapi bekerja
tetapi bekerja pada hari-hari libur resmi atau istirahat, ia berhak mendapatkan penggantian hari libur. Soal berikutnya, salah satu sikap yang harus dihindari dapat membuat seseorang sangat sulit untuk menerima masukan atau ide positif dan cenderung terlalu mudah mengambil keputusan tanpa mendengarkan pendapat orang lain adalah sikap malas. Jadi sikap malas ini harus dihindari ya anak-anak, biar kelak kalian jadi orang sukses. Amin. Soal berikutnya, perdamaian dunia pada dasarnya merupakan suatu kondisi di mana hubungan antara masyarakat, bangsa, dan negara-negara di dunia berlangsung dalam kondisi aman dan damai, tanpa disertai dengan pertikaian dan peperangan. Salah satu contoh peran Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan internasional adalah yaitu pengiriman pasukan dengan misi sebagai pasukan perdamaian PBB. Soal berikutnya, Indonesia kaya akan tempat pariwisata. Oleh karena itu, salah satu bentuk iptek yang paling sesuai untuk dikembangkan dalam upaya menunjang sektor tersebut ialah jawabannya adalah menyebarkan informasi dan pemesanan tempat pariwisata di Indonesia melalui media internet. Soal berikutnya, ZZ adalah seorang wartawan. Ia sedang meliput kasus terkait perselisihan antara pengusaha A dan pengusaha B. Sebagai wartawan profesional, ZZ dituntut memberikan berita yang benar sesuai dengan asas objektivitas serta adil dan berimbang. Soal berikutnya, media A memberikan demonstrasi sekelompok masyarakat mengkritik suatu kebijakan pemerintah. Di sisi lain, media tersebut juga memberitakan tentang program dan kinerja yang dilakukan pemerintah. Hal ini mencerminkan fungsi pers sebagai kontrol sosial atas segala kebijakan yang pemerintah buat. Soal berikutnya, dampak positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sosial di masyarakat, kecuali, jadi jawabannya adalah kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Soal berikutnya, berikut yang bukan merupakan dampak negatif iptek dalam bidang politik di suatu negara, yaitu adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Soal berikutnya, berikut yang merupakan dampak positif iptek di bidang pendidikan, kecuali, yaitu jawabannya adalah siswa menjadi malas belajar karena dampak positif, tetapi di belakang ada kata kecuali. Jadi ibu sarankan besok pada saat kalian misalkan ada ujian dalam menjawab pertanyaan, benar-benar jawablah dengan teliti. Perhatikan kata bukan dan kata kecuali. Soal berikutnya, berikut yang merupakan dampak negatif dari perubahan kebudayaan dalam bidang pertelevisian adalah, jadi jawabannya adalah makin mundurnya iptek karena ada kata yang bukan. Soal berikutnya, berikut yang termasuk dampak positif dalam bidang ekonomi di suatu negara, yaitu persaingan dalam dunia kerja, sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Soal berikutnya, berikut yang bukan termasuk dampak negatif iptek dalam bidang sosial di suatu negara, yaitu
Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Untuk soal selanjutnya, kemudahan akses internet menjadi momok tersendiri bagi degradasi moral generasi penerus bangsa. Oleh karena mudahnya internet diakses melalui telepon seluler, anak-anak bebas mencari informasi yang mereka inginkan. Terkadang laman yang dituju disisipi gambar atau link yang mengarah pada kekerasan. Solusi yang dapat diterapkan orang tua untuk mengatasi masalah pada informasi tersebut adalah dengan melakukan pendampingan dan monitoring terhadap aktivitas dalam berinternet. Untuk soal berikutnya, pada era digital ini, penyebaran informasi tidak terbendung. Informasi sangat cepat menyebar, baik fakta maupun desas-desus. Tidak menjadi soal jika informasi yang disebarkan merupakan fakta dan juga bermanfaat. Apabila informasi yang disebarkan palsu, kesalahpahaman dan perpecahan akan terjadi. Guna meminimalisasi perpecahan dan kesalahpahaman, langkah awal yang dapat Anda terapkan ketika memperoleh informasi adalah jadi harus benar-benar memastikan kebenaran informasi sebelum informasi tersebut disampaikan kepada orang lain. Soal berikutnya, supaya tidak kehilangan kepribadian dalam perkembangan teknologi informasi, maka yang harus dilakukan adalah tetap berpegang teguh pada falsafah Pancasila. Dan cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia disebut dengan teknologi. Demikian anak-anak pembahasan soal yang Ibu berikan. Jangan lupa selalu terus belajar dan bisa kalian sebarkan pada seluruh rekan kalian di kelas 12 tentang latihan pembahasan soal ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam hal apapun.